Nah, selamat sore kelas A. Hari ini kita kuliah farmakologi toksikologi 1 yang terakhir ya. Pertemuan ke-11. Masih sama, kita bahas tentang terapi obat pada sistem saraf pusat dan kemampuan akhir yang diharapkan serta indikator pembelajarannya juga masih sama. Jadi Anda diharapkan menguasai tentang obat-obat yang bekerja pada sistem saraf pusat. Saya sudah sampaikan minggu lalu, kalau saya bagi yang pertemuan ke-10 itu ada 3 golongan kalau masih ingat ya. Ada sedatif hipnotikum, kemudian ada antipsikotik, lalu ada antikonvulsan. Masing-masingnya nanti saya buatkan videonya untuk Anda belajar. Tetapi intinya 3 golongan obat yang kemarin kita sudah pelajari di minggu yang sebelumnya, itu kondisi sakitnya adalah eksitabilitas SSP naik atau turun dari homeostasis? Naik ya, di atas homeostasis. Kondisi sakitnya, sehingga obat yang diberikan antipsikotik, antikonvulsan, kemudian sedatif hipnotikum atau ansiolitik itu prinsipnya sama efeknya, yaitu efek depresan atau stimulan. Depresan karena kondisi sakitnya itu ada di atas eksitabilitas homeostasis, sehingga supaya kembali ke homeostasis atau sembuh atau kita bilang dengan terkontrol, itu dia harus turun ya, eksitabilitas SSP-nya turun. Jadi kali ini minggu ke-11 saya share mengenai obat-obat yang bekerja di sistem saraf pusat tetapi kalau kondisi sakitnya ada di bawah homeostasis. Jadi supaya kembali sembuh atau kembali terkontrol harus diapakan? Tingkatkan atau turunkan? Tingkatkan. Naik ke homeostasis gitu ya. Sehingga efeknya secara umum adalah efek stimulan. Betul. Ini subkajian. Sudah 3 yang dipelajari. Hari ini kita belajar tentang anti-Parkinson. Ya, Parkinson. Tadi saya sudah minta Anda baca dulu sebelum saya masukkan ya. Parkinson itu kondisi penyakit yang seperti apa? Ternyata dia silakan gangguan pada gerakan, misalnya saat berjalan itu jalannya seperti sisa, tidak dulu seperti normal lalunya dan tentunya memegang barang yang lain, makanya itu bukan. Baik, nama siapa? Esther, terima kasih. Tadi sudah baca berarti ya. Nah, dia kondisi sakit yang manifestasinya itu ke gangguan psikomotor. Psikomotor berarti tangan dan kaki kita terutama ya. Karena motorik atau pergerakan saraf motorik itu adanya kelihatannya di tangan dan kaki. Meskipun kepala dan lain-lain juga bisa ya. Di tungkai kita itu terutama. Sehingga kalau Anda lihat yang sekarang saya tampilkan eksitabilitas SSP, meskipun nanti kan saya bilang yang hari ini semua topik obatnya itu ada di bawah homeostasis, artinya orangnya butuh obat-obat dengan efek stimulan. Tetapi bukan berarti Parkinson itu nanti kondisinya rileks atau mengantuk atau tidur, bukan ya. Jadi manifestasi klinis orang yang sakit Parkinson bukan kondisinya suka tidur terus atau mengantuk terus di kelas, di rumah, di kerja, bukan. Tetapi tadi seperti yang Esther sudah bilang, kita lihat pada gangguan psikomotornya. Ini. Jadi orang Parkinson ada di bawah homeostasis, tetapi kondisinya bukan seperti yang saya gambarkan tangga eksitabilitas seperti ini. Karena kondisinya kelihatan dari psikomotor, termasuk ekspresi wajah. Ya, kalau Anda lihat sekarang gambar yang saya tampilkan ini, itu adalah potongan dari video. Saya ambil dari video channel YouTube-nya Osmosis, itu bagian dari Elsevier. Jadi dia punya kanal YouTube bagian apa ya? Share tentang video-video edukasi ilmiah. Anda boleh nonton selain video-video itu tapi bahasa Inggris karena animasinya lengkap dan bagus ya supaya Anda bisa lebih paham. Jadi di slide ini saya tunjukkan ini Anda lihat apa ya ini? Ini otak. Ya, otak kalau dibagi, dibelah di tengah lalu dibuka itu kelihatan penampakannya seperti ini, penampang bukan melintang, ini vertikal ya. Di sini di tanda yang ada panahnya ini namanya substansia nigra. Substansia nigra. Apa itu substansia nigra? Substansia nigra itu bagian di otak yang warnanya lebih gelap dibandingkan bagian yang lain.
Makanya namanya nigra. Nigra itu kan bahasa Latin, artinya lebih gelap, hitam ya. Substansia nigra, meskipun kecil bagiannya di otak, ternyata perannya besar. Apa perannya Ibu? Dia bagian untuk mengatur neuron atau reproduksi neuron, sel saraf. Sel saraf di saraf pusat, begitu ya. Nah, kalau Anda lihat, kalau Anda tadi sempat baca, Parkinson ini sebenarnya tergolong dalam penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif. Apa sih penyakit degeneratif itu? Ada yang bisa? Ya, silakan, Ermelinda. Penyakit yang dia itu semakin hari atau itu dari waktu ke waktu dia itu semakin buruk atau yang saraf dalam otaknya itu dalam tubuh itu semakin besar. Baik, ya, terima kasih Ermelinda. Jadi degeneratif itu lawan dari regeneratif ya. Kalau ada akhiran IF itu artinya bersifat kan ya, seperti yang sebelum-sebelumnya, sedatif bersifat sedasi. Degeneratif bersifat degenerasi. Degenerasi lawannya regenerasi. Regenerasi itu semakin baru, diperbaharui. Saya melakukan regenerasi, berarti saya memiliki anak misalnya gitu ya, atau saya meneruskan ilmu saya ke Anda yang adalah anak didik saya. Jadi regenerasi ilmu, pengetahuan, pengalaman dan lain-lain. Kalau degenerasi lawannya berarti ke atas, sebaliknya. Dan itu kalau pada penyakit biasanya disebut juga, kalau orang awam bilangnya penyakit yang terjadi secara alamiah. Artinya semakin bertambah usia Anda, risiko untuk mengalami atau terjadi penyakit itu semakin besar. Kenapa bisa begitu Ibu Parkinson? Karena ini berkaitan dengan fungsi dari si substansia nigra tadi. Substansia nigra semakin bertambah usia, semakin lanjut usia seseorang, dia menurun fungsinya. Dan memang demikian ya, semua organ tubuh kita, jantung, ginjal, paru, liver, usus, lambung, termasuk otak, semakin bertambah usia semakin menurun. Apalagi dengan pola hidup yang tidak sehat ya, penurunan atau fungsi yang kurang bagus tadi malah lebih berkembang lebih cepat, muncul atau terjadi lebih dini dibandingkan usia yang seharusnya begitu. Jadi penyakit degeneratif terjadi atau lebih besar risikonya pada orang yang semakin lanjut usianya. Seperti itu ya, karena bertambahnya usia. Juga kalau untuk Parkinson, jenis kelamin itu lebih besar risikonya pada pria atau laki-laki. Jadi ini pria-pria punya risiko yang lebih besar mengalami Parkinson dibanding yang wanita, gitu ya. Oke, kalau Anda lihat di slide ini, neuron degradation. Jadi ada penurunan sel saraf sehingga ini neurotransmitter yang terlibat kalau orang sakit Parkinson. Apa namanya? Ini dopamin. Ini dopamin ya, ini dopamin. Dopamin menurun karena substansia nigra fungsinya menurun, turun juga. Seiring bertambahnya usia makin lanjut, otak secara umum menurun fungsinya, termasuk substansia nigra, termasuk demensia ya. Pikun itu kan penyakit degeneratif juga. Semakin Anda bertambah usia, baru Anda semakin pikun. Bukan Anda lebih muda, lebih cepat pikun, kan tidak seperti itu ya. Ini juga sama. Nah, neuron atau sel saraf menurun fungsinya, menurun produksinya. Gitu. Sehingga dopamin yang adalah neurotransmitter yang terlibat dalam aktivitas psikomotor itu turun. Kalau Anda belajar yang di praktikum Anfisman, bukan hanya dopamin, kan waktu di praktikum Anfisman malah Anda belajar atau Anda mengenal asetilkolin ya, untuk aktivitas atau pergerakan otot rangka kan gitu kan, kontraksi otot rangka itu asetilkolin. Kalau sekarang kok dopamin, ya asetilkolin juga tetap ada juga dia berperan ya. Ya, ini yang kita bahas berkaitan dengan Parkinson itu kalau kita bahas atau kondisi ini kekurangan dopamin di sistem saraf pusat Anda gitu ya. Penurunan ini eksitabilitas yang mana nanti terjadinya adalah kondisi Parkinson yang seperti saya gambarkan di slide itu. Anda lihat Parkinson punya banyak gejala. Tadi Esther sudah sebut bahwa ada orang yang Parkinson bisa berjalan agak zigzag, Ibu, tidak lurus. Ya benar.
Karena dia terjadi penurunan aktivitas psikomotor tadi, tangan dan kakinya menurun fungsinya. Orang normal berjalan tegak, kalau mau kelurus berarti lurus saja jalannya gitu ya arahnya. Kemudian sekali langkah biasanya satu langkah itu sekian ya sekitar 20-an cm. Kalau orang Parkinson ini Anda lihat yang pertama kondisinya bradykinesia. Bradykinesia. Kalau Anda pernah dengar bradykardia waktu praktikum Anpisman? Ya, artinya apa ya? Ada yang masih ingat? Bradykardia. Lawan dari takikardia. Brady itu kurang atau menurun. Kardia itu berkaitan dengan denyut jantung. Jadi kalau bradykardia denyut jantungnya kurang atau lebih lemah dari seharusnya. Kalau ini bradykinesia, brady kurang atau melemah. Kinesia asal katanya kinetik, bergerakan, aktivitas ya. Jadi aktivitas fisiknya menurun. Anda kalau masih ingat video mengajar yang antipsikotik, itu kan kalau berlebihan minumnya, toksisitas atau gejala toksiknya bisa muncul Parkinsonism atau gejala seperti Parkinson. Nah, kalau yang seperti itu bisa atau berisiko terjadi tidak hanya pada usia lanjut. Kalau karena minum obat ya. Kalau orang sakit Parkinson misalnya, ini kok masih umur 40 tahun kok sudah mengalami gejala Parkinson, ya apakah pasiennya, Anda harus duga dulu, pasiennya minum antipsikotik atau tidak, apakah minum sudah dalam jangka panjang atau dosis yang berlebih, sehingga Anda duga itu adalah gejala toksik dari antipsikotiknya, gejala Parkinsonism ya. Tapi kalau Parkinson yang sejatinya itu terjadi seiring bertambah usia. Nah, bradykinesia tadi atau orang Parkinson biasa postur tubuh tidak bisa tegak begini ya, yang pria pundaknya akan membungkuk. Anda masih ingat ada gambar yang saya sertakan waktu video antipsikotik ya. Jadi posisinya badannya agak membungkuk begini, kemudian berjalan karena bradykinesia tadi, langkahnya tidak bisa sebagus sekian puluh cm begini ya, sedikit-sedikit kecil sekali langkahnya. Seperti anak yang baru belajar berjalan. Jadi sudah membungkuk begini jalannya ya. Satu-satu begini. Orang Parkinson. Dan itu sangat mengganggu. Dia tidak berbahaya lalu mengancam jiwa dan segala macam, tidak. Tetapi karena keterbatasan gerak itu biasanya orang Parkinson menjadi stres, malu gitu ya, minder atau merasa ya apa ya, memberatkan atau membebankan keluarganya. Biasanya karena itu, karena dia mau bekerja atau jangankan membantu keluarganya ya, untuk diri sendiri tadi sudah dicontohkan juga kan, mau memegang sesuatu ini tremor tuh begini ya. Jadi kalau mau memegang, misalnya mau angkat nasi saja satu piring, kalau penuh piringnya belum tentu dipegangnya bagus ya, karena tremor tadi bisa jatuh berisiko. Dan itu saja dia sudah merasa aduh saya kok membebankan apa misalnya anak saya, pasangan saya, cucu saya misalnya ya. Biasanya orang Parkinson akan drop secara psikis bukan karena apa ya berbahaya atau bagaimana, atau mungkin minum obatnya efek sampingnya begini begitu, bukan, lebih ke itu tadi, merasa membebani atau merasa dirinya tidak bisa bermanfaat atau berdaya bagi keluarganya, biasanya begitu ya. Jadi bradykinesia gerakannya menurun, pergerakan jalannya kecil, langkahnya, dan pundaknya membungkuk gitu ya. Tangannya juga kaku biasanya, kaku pada tungkai dan badan, jadi kaku, stiff begitu. Jalannya seperti robot, tapi kalau robot ya, kalau orang dance yang robot kan bukan seperti itu ya modelnya ya, jadi seperti pelan-pelan satu-satu seperti itu. Kemudian ini mood disorder, moodnya sering terganggu, mudah tersinggung. Ya jelas orang normalnya bisa mudah tersinggung ya, apalagi dengan keterbatasan aktivitas seperti itu. Tadi saya sudah bilang, sudah lansia juga kan secara umum ada perubahan mood sehingga lebih mudah tersinggung juga seperti anak-anak. Nah, ditambah lagi dengan ini bisa gampang tersinggung atau mudah sedih, mudah marah, bisa seperti itu ya. Jadi ada gangguan pada mood atau perasaan bawaan. Kemudian ini produksi saliva berlebih. Saliva itu air liur, air ludah ya. Kelenjar air ludah itu produksinya berlebih, orang Parkinson bisa seperti itu. Bahkan ada beberapa orang Parkinson mengalami ini, tapi tidak semua ya, tidak semua orang Parkinson mengalami kondisi RBD ini. RBD ini kepanjangannya
REM behavior disorder. REM behavior disorder. Kalau Anda masih ingat REM itu saya jelaskan waktu minggu ke-1, minggu ke-9 maksudnya. Itu ada kondisi yang saya bilang tentang tidur di sini. Kenapa kok orang tidur itu ada cerita di dekat orang tidur dia pasti bisa ingat, atau kenapa ada saat Anda mengatur alarm untuk bangun setelah 30 menit baru bangun, tapi ada kalanya baru berbunyi 30 detik Anda sudah bangun. Itu karena kita ada di fase tidur yang mana gitu ya. Pada saat fase tidur yang dangkal Anda lebih mudah terjaga karena dia tidak dalam tidurnya. Dengar suara tuh lebih peka, oh kaget begitu ya. Sama juga. Jadi fase tidur itu ada 3. Ada fase 1, fase 2, fase REM. Fase 1 biasanya lebih dangkal, fase 2 masuk lebih dalam. Nah, fase REM itu yang mana setengah dari siklus tidur kita yang normal pada malam hari. Jadi satu orang kalau tidur malam tuh biasanya berapa jam sih? Orang yang normal 7 sampai 8 jam ya. Setengahnya jadi kurang lebih jam 12 atau jam 1 dini hari sampai pagi kita bangun itu, semakin lama fase REM-nya itu semakin banyak. Satu siklus, satu orang tuh satu siklus tidurnya bisa macam-macam. Ada orang yang satu siklus tidurnya 30 menit, ada orang yang 40 menit gitu ya kurang lebih. Tetapi porsi dari masing-masing fase beda-beda. Biasanya kalau baru tidur itu fase sleep 1 atau fase 1 sedikit dulu, lalu deep sleep atau fase 2 lebih banyak, lalu REM sedikit. Balik ke siklus berikutnya gitu terus. Tapi semakin panjang, semakin masuk ke dalam, maksudnya semakin hitungan ke siklus ketiga, keempat, kelima kayak gitu, REM-nya akan bertambah terus. Dan REM itu, kenapa dia namanya REM? Anda masih ingat atau tidak ya? REM itu kepanjangannya Rapid Eye Movement. Rapid Eye Movement. Rapid Eye Movement. Saya tulis ya. Rapid itu cepat. Eye, mata. Movement, pergerakan. Jadi movement, pergerakan. Pergerakan mata yang cepat. Kalau Anda tidur, misalnya ada yang tinggal di asrama, coba nanti perhatikan ya temannya kalau tertidur duluan. Satu siklus tidur itu kan tidak sampai 1 jam biasanya. Jadi sebelum Anda kalau bisa berjaga-jaga, nanti pas dia REM, coba Anda lihat mata matanya, bola matanya itu bisa bergerak cepat seperti orang sedang melihat ke kanan ke kiri, tapi kelompoknya tertutup. Atau nanti besok-besok calon ibu semua, misalnya pas bayinya sedang tertidur lalu dia ada di fase REM, Anda lihat, kok ini seperti matanya kemana-mana tapi matanya tertutup. Ya itu masuk fase REM, Rapid Eye Movement. Saat fase REM itu sebenarnya tubuh kita, apalagi tungkai kita ini tangan dan kaki, ada dalam kondisi paralisis. Paralisis itu seperti lumpuh. Sebenarnya saat fase REM, Anda tidak bisa bergerak. Kalau Anda pas mimpi, itu orang awam bilang seperti ketindihan gitu ya. Karena memang Anda pas fase paralisis, tidak bisa gerak. Orang yang normal kalau fase REM ya. Tapi kalau orang yang ini, yang saat ini kita bahas, orang Parkinson, waktu fase REM yang harusnya paralisis, dia bisa gerak. Jadi gangguan perilaku, gangguan aktivitas. Kalau itu orang biasa bilangnya dia reenact dream. Jadi dia mereka ulang atau melakukan apa yang dia lakukan dalam mimpinya. Kalau dia mimpi dia berkelahi, dia akan pukul gini ya. Atau kalau dia mimpi dia jatuh atau lompat, dia akan bersikap seperti melompat. Jadi tidak paralisis justru. Waktu normal sulit berjalan, waktu tidur, waktu fase REM perubahan perilaku. Dan itu biasanya dari hal yang sederhana, dia hanya mengayunkan saja begini tangannya atau dia gitu saja gitu ya. Atau sampai dia itu tadi lompat, tendang, pukul dan lain-lain. Itu bisa berbahaya juga. Hati-hati kalau tidur dengan anaknya misalnya, anaknya masih baby, aduh kena tipis lagi. Anaknya ada apa-apa dan jadi masalah baru ya. Jadi orang Parkinson bisa mengalami RBD atau REM behavior disorder, gangguan perilaku atau aktivitas saat fase REM. Fase REM itu kan sebenarnya yang bergerak atau yang aktif hanya mata, mata yang Anda sedang bola mata bergerak cepat tadi, jantung dan paru. Organ yang lain itu seminim mungkin. Memang lambung masih beraktivitas, ginjal, tapi seminim mungkin, sekecil-kecilnya dia aktivitasnya. Yang masih terjaga itu paling jantung, paru dan
mata yang bergerak cepat. Yang lainnya kita seolah-olah lumpuh tadi itu, tapi orang Parkinson mengalami gangguan berbeda. Ini beda lagi dengan sleepwalking ya. Anda mungkin pernah nonton film mungkin ya. Kok dia tidur sambil berjalan? Kan langsung kok bisa ya? Kalau yang sleepwalking dia hampir sama seperti RBD ini. Tapi kalau RBD kan terjadinya saat ini ya, REM ya. Kalau sleepwalking itu terjadinya saat fase 1 atau 2. Jadi tidur tadi kan saya bilang 3. Fase 1, 2 lalu REM. Kalau dia terjadinya di fase 1 atau 2, dia jalan, dia duduk, dia omong gitu ya, mengigau lalu tidur lagi. Itu dia ada di fase 1 atau 2. Bukan REM behavior disorder. Jadi bukan kondisi gangguan Parkinson, bukan. Seperti itu ya. Ya, ini kalau tadi saya sudah jelaskan, kalau tadi orang Parkinson dopaminnya kurang atau banyak tadi? Kurang. Karena dopamin itu kerjanya berlawanan dengan GABA. Kalau GABA, makin banyak GABA ketemu reseptor, makin naik atau turun excitabilitasnya? Kalau GABA dulu turun. Kalau dopamin seperti neurotransmitter pada umumnya, kalau dia semakin banyak berikatan dengan reseptor, maka arah excitabilitasnya meningkat. Bisa ya, Yusuf? Bisa. Dia naik ke atas ya. Tadi kan orang Parkinson turun, berarti kita harus cari homeostasis. Kita harus tambahkan dopaminnya. Sehingga nanti semua golongan obat yang akan kita bahas ini tujuannya adalah satu tadi efeknya ya, efek stimulan, meningkatkan excitabilitas dengan cara meningkatkan ikatan dopamin dengan reseptor. Kenapa Ibu? Ya dopaminnya kurang, sehingga yang berikatan dengan reseptor kurang. Kurangnya itu bisa dua macam ya. Memang dia dirilis dari presinaps ini kurang dari ini, dari presinaps ini. Nah ini nih, dirilisnya nanti kurang, atau jumlahnya sebenarnya masih cukup lah, masih bisa. Hanya dia tidak langsung berikatan dengan ini reseptornya. Ini reseptor D2, D3, D4, ini reseptor D1, D5. Dia langsung masuk lagi atau di uptake dan di metabolisme. Makanya saya ingatkan Anda harus paham betul tentang transmisi sinap dan excitabilitas SSP. Kalau lupa, lihat lagi video pertemuan ke-9 ya. Saya cerita dulu dopamin kenapa kok bisa keluar atau ada di SSP, di otak kita, Anda dan saya. Ya. Jadi substansia nigra tadi yang berperan dalam produksi neuron tidak langsung tiba-tiba keluarkan dopamin, langsung keluar dopamin, bukan ya. Awalnya itu yang dirilis adalah namanya tirosin. Tirosin ini senyawa kimia yang diproduksi otak. Ini juga bisa dirangsang atau produksinya akan meningkat dengan aktivitas tertentu atau makanan tertentu. Tidak heran kalau Anda makan makanan tertentu, seolah-olah ya dopaminnya meningkat, lalu Anda jadi lebih aktif. Karena Anda sekarang kan posisinya homeostasis ya. Kalau naik berarti dia ke arah aktif atau mungkin ke sedikit eksitasi, jadi aktif. Misalnya makanan apa? Kalau Anda makan mulai jadi semangat, aktif, tidak mengantuk, tidak capek. Ya, nanti cari sendiri tugas ya. Apa makanan yang meningkatkan rilis atau produksi tirosin di otak? Nah, tirosin ini tidak langsung jadi dopamin, tidak. Dan dia tidak tinggal terus untuk jadi tirosin di sistem saraf pusat, atau tidak. Setelah tirosin dia akan berubah menjadi L-dopa. L-dopa yang warnanya hijau. L-dopa itu apa? Levodopa. Dopa itu ada kepanjangannya ya. Dihidroksi fenilamin gitu ya. Nanti baca lagi. L-dopa, levodopa. Levodopa juga tidak selalu jadi levodopa, dia akan berubah lagi menjadi dopamin. Nah, ini yang kita carikan tadi yang berkaitan dengan kondisi atau aktivitas psikomotor seseorang, termasuk saya dan Anda. Termasuk orang yang sakit Parkinson, dia butuh yang ini kan, dopamin yang kita cari itu ini. Tetapi kalau Anda masih ingat video yang minggu ke-9 di bagian transmisi sinap, nomor 1 neurotransmitter disiapkan untuk disintesis, kemudian 2 disintesis, 3 disimpan ya, di storage-nya, di tempat penyimpanan, 4 nanti dia dirilis, lalu berikatan dengan reseptor, lalu naik, masuk kembali, uptake, lalu di metabolisme. Tapi ada jalur juga sebelum dia dirilis, malah dia
metabolisme terlebih dahulu, ini dia. Nah ini, sebelum dopamin keluar dari presinaps, sudah duluan di metabolisme. Menjadi apa? Menjadi dopak. Dopak itu dihidroksi phenylacetic acid. Dihidroksi. Aduh, spidolnya ya. Ada lagi spidol yang lain? Dihidroksi phenylacetic acid. Dopak. Dopak itu adalah metabolit dari dopamin. Jadi kalau obat yang kita minum ini, kalau sudah di metabolisme, terima kasih ya, dia berubah menjadi metabolit. Metabolit itu sifatnya tidak aktif. Itu gini ya, dihidroksi phenylacetic acid. Jadi ini ambil C-nya. DOPAC, dopak. Dopak adalah metabolit dari dopamin. Dopamin itu bisa segera dimetabolisme oleh namanya enzim MAO. MAO itu monoamin oksidase. Itu ya. Monoamin oksidase. Apa itu? Karena dia akhiran ase, berarti dia adalah enzim. Monoamin oksidase itu dia tugasnya mengubah dopamin menjadi metabolitnya, namanya dopak tadi. Nah, kalau dia sudah berubah jadi dopak, kira-kira dopaminnya jumlahnya bertambah atau kurang ya? Kurang. Belum juga dirilis. Belum berikatan dengan reseptor, sudah berubah modelnya jadi dopak. Metabolit sudah tidak aktif lagi, tidak bisa lagi berikatan dengan reseptor. Ini salah satu sebabnya kenapa orangnya Parkinson juga. Berarti rilis dopaminnya kurang atau lebih? Kurang. Bisa ya? Bisa. Nah, dopak selanjutnya nanti dia akan berikatan dengan ini, namanya COMT. Itu kepanjangannya katekol. O metil transferase. Kol O metil transferase. Setiap nama obat yang saya ajarkan kepada Anda nih, yang kita pelajari golongannya di sistem saraf pusat ini, Anda harus lihat struktur kimianya, supaya Anda tahu, oh, yang benzodiazepin itu modelnya yang begini, oh, yang barbiturat modelnya begini, oh, yang ini nanti punyanya Parkinson modelnya seperti ini. Makanya dia bisa menambah atau meningkatkan ikatan dopamin dengan reseptornya. Itu ya, nanti cari ya struktur kimianya, lihat di kapsul. Jadi tadi dopak, selanjutnya akan berikatan dengan ini COMT, semacam enzim juga. Untuk diubah lagi bentuknya menjadi lebih lanjut, itu namanya HPA. Ada kepanjangannya, nanti cari ya, baca apa itu HPA. Kalau sudah jadi HPA, sudah tidak bisa lagi berubah jadi dopamin, tidak aktif, tidak bisa. Jadi jumlah dopamin yang memang sudah kurang tadi, ya memang kurang, tambah kurang lagi dengan kehadirannya MAO dan kehadirannya si COMT itu tadi, gitu ya. Bisa. Itulah sebabnya rilis dopamin jadinya berkurang. Ini Anda lihat ya, dia sudah tidak sebanyak yang seharusnya. Harusnya begitu keluar tuh rame neurotransmitternya. Jadi ini saya buat sendiri animasinya. Jadi nanti saya tidak berikan slide-nya ya. Saya berikan tautan videonya saja, dan saksikan Anda belajar dari sini. Ini vesikel isinya dopamin. Dia dirilis itu seperti ini, tapi tidak banyak. Kenapa? Tadi ada yang sudah diubah jadi dopak bahkan sudah berikatan dengan COMT, berubah jadi HPA. Tidak bisa lagi dikembali jadi dopamin. Begitu ya? Bisa ya? Nah, golongan obatnya, kita lihat golongan obatnya sekarang ya. Bisa ya? Lihat bedanya. Sudah tambah banyak atau tambah sedikit dopaminnya? Bertambah banyak. Dengan kehadiran ini golongan yang pertama namanya
levodopa dan kombinasinya. Atau bisa sebut juga kombinasi levodopa. Levodopanya itu yang utama, jadi harus sebut namanya ya. Tokoh utamanya tuh si levodopa. Kalau saya sebut levodopa, Anda tadi sudah dengar atau belum ya? Sudah ya? Tadi dia ada atau memang secara alami kita bisa hasilkan atau tidak? Bisa. Kan di sini tadi yang warna hijau ya. Bentuk sebelum berubah jadi dopamin itu dia L-dopa tadi, levodopa. Nah, ini bagaimana nih Ibu? Kalau obatnya levodopa, berarti kita berikan dia levodopa, betul. Jadi ini yang sintesis. Ini dibuat seperti levodopa. Levodopa yang tadi, yang ini, itu kan alami ya. Yang ini dibuat oleh siapa ya? Oleh kita manusia yang menciptakan obat itu tuh. Bisa. Levodopanya dibuat. Ilmuwan yang menciptakan obat itu, ini gimana ya orang Parkinson? Coba kita buat levodopa. Struktur kimianya kan gini, yang dari otak. Coba kita buat, oh bisa, ternyata bisa buat levodopa. Tetapi ada kelemahannya. Namanya juga buatan manusia dan buatan Tuhan ya. Yang buatan Tuhan tentunya tidak ada yang kurang gitu ya. Selalu kita lihat memang sudah terbaik. Sesuai juga dengan ini. Levodopa yang memang Tuhan sudah ciptakan ini, kan tinggalnya di otak. Maksudnya dia dirilis dan nanti dihasilkan di saraf pusat di otak ya. Yang ini kan dibuat dari luar. Tujuan akhirnya reseptor levodopanya ada di mana sih? Di otak, betul. Kan obatnya ini obat pada gangguan saraf pusat toh. Jadi pada akhirnya dia akan bekerja di otak. Nah, masalahnya tidak semua senyawa mudah masuk ke dalam otak. Itu masalahnya. Karena Tuhan menciptakan kita ini, otak ini apa sih otak ini? Kecil saja. Anda sudah lihat otak sapi ya? Sudah pernah makan otak sapi di nasi padang atau belum? Saya selalu kasih analogi ke otak sapi. Lembut seperti telur. Aduh, lembut ya. Yang lembut itu, yang kecil dan lembut itu punya peranan yang sangat penting. Makanya Tuhan ciptakan ada tulang tengkorak. Sehingga ada terbentur tempat tidur, terbentur tembok, kena pukul dosennya, gurunya dari SD, matematika tidak bisa toki gini ya. Ketuk begini berkali-kali kok tidak sampai otaknya miring, bengkok dan sebagainya. Karena sudah ada dilindungi ini tulang tengkorak Anda yang kuat itu. Sekuat-kuatnya tulang tengkorak tetap Anda butuh helm ya. Kalau naik motor itu, kalau naik motor harus pakai helm ya. Jangan bilang saya sudah Ibu bilang kuat kan, jadi tidak perlu helm lagi. Bukan ya. Karena kalau tumbukan yang cepat itu, yang ini yang kuat itu tidak bisa menahannya gitu ya. Tetap menggunakan helm. Ya kembali itu intermezzo. Jadi otak yang tadi lembut tadi dilindunginya dengan ada tengkorak. Selain itu ada diciptakan, saya sudah pernah bilang praktikum Fisman. Ita masih ingat atau tidak? Sipen. Namanya blood brain barrier. Pernah dengar? Masih ingat? Blood brain barrier. Sawar darah otak. Sawar darah otak itu lapisan yang melindungi otak. Dari mana? Ya pokoknya dari semua senyawa yang bisa melukai, merusak, mengganggu otak. Mikroorganisme salah satunya ya. Itu lapisan yang blood brain barrier tadi, sawar darah otak, tebal sekali lipidnya. Jadi dia sangat suka lipid gitu ya, lemak. Makanya Anda kalau makan nasi padang yang pakai otak tadi, kolesterol langsung naik. Kalau orang tua yang aduh leher tegak, karena memang kolesterolnya tinggi. Karena yang melapisi otaknya tadi juga sama lemak. Manusia juga sama. Otaknya ini dilindungi oleh blood brain barrier yang lemaknya tinggi sekali. Syukur kita ada itu ya. Kalau tidak Anda flu 7 hari, 14 hari besoknya meninggal. Karena virus flu-nya sudah jalan-jalan ke otak. Kalau otak itu mudah dimasuki oleh siapa saja itu loh maksud saya ya. Karena ada BBB tadi atau sawar darah otak tadi, tidak semua mikroorganisme mudah masuk. Hanya bakteri atau jamur atau virus atau parasit tertentu bisa dihitung dengan jari. Tidak banyak kok yang bisa tembus ke otak ya. Kalau bisa berarti kita sakit kecacingan saja dari kecil, cacingnya pindah ke otak maka sudah selamat, tinggal nama aja ya. Almarhum. Karena itu tadi. Tapi karena itu, karena dia punya BBB dan sulit ditembusi,
Yang ini yang maksudnya baik juga ternyata sulit menembusnya. Levodopa buatan manusia itu tidak mudah masuk ke dalam otak. Wah, itu gimana dong, Bu? Kan tujuannya masuk ke otak. Makanya dia buat temannya ini, pasangannya namanya karbidopa. Perannya karbidopa ini seperti transporter gitu ya. Dia menggandeng si levodopa. Levodopa, mari saya yang bantu Anda. Kalau tanpa karbidopa, levodopa yang kita minum misalnya ya, levodopa yang Anda minum itu 250 mg. Strength-nya, kekuatan dosisnya 250 mg. Yang masuk ke dalam darah sistemik untuk beredar supaya pergi ke otak itu ada yang tinggal, ada yang tidak diserap, ada yang berikatan dengan protein. Nah, nanti yang masuk ke darah itu hanya sekitar 30% saja dari 250 mg yang Anda minum itu tadi. Kecil sekali, sekitar 75 mg. Sudah begitu, tidak semua bisa lewat otak kan tadi. Jadi yang mampu melewati otak kecil sekali ya, sekitar 1-3%, sedikit. Hampir percuma saja Anda minum 250 mg levodopa tadi. Sudah obatnya mahal, sampai di otak sedikit, manfaatnya ya mungkin sedikit. Kalau sadar atau dirasakan boleh. Kalau hanya sekitar angin begitu lewat, ya seolah-olah lebih baik makan makanan yang menghasilkan tirosin, mungkin bisa lebih membantu misalnya ya. Jadi diputar, gimana nih akalnya nih cari. Ketemulah si karbidopa ini, syukur ada penolong ya. Karbidopa dia menggandeng levodopa supaya apa? Levodopa itu stabil dan bisa lewat membran yang tadi melindungi otak sawar, darah, otak. Karena levodopa ini bentuk prodrug. Anda pernah dengar istilah prodrug? Drug obat ini. Jadi dia bukan bahan aktif ya. Levodopa bukan tokoh utama ya, ingat ya. Obat ini yang tokoh utamanya apa tadi? Yang kita sebut dari awal tadi. Tokoh utamanya apa? Ini loh yang warna merah-merah nih. Dopamin. Levodopa itu bukan, dia kayak film superhero. Ini masih Tobey Maguire. Spider-Man nama aslinya kalau bukan jadi Spider-Man siapa ya? Ya itulah ya. Belum. Dia bukan Spider-Man. Ini masih jadi si itu. Yang Peter Parker. Dia masih Peter Parker. Belum berubah. Belum bermanfaat. Tokoh utamanya ini Spider-Man. Ini juga sama. Levodopa. Belum. Jadi dia jangan dulu berubah jadi dopamin ya. Kalau dia berubah jadi dopamin, dia tidak bisa lewat itu sawar darah otak. Karena ada si karbidopa, dia tetap tinggal sebagai levodopa. Levodopa ini ditransfer masuk ke otak, dibantu gitu ya. Sehingga yang tadinya kalau tanpa karbidopa dia sekitar 30% di darah, ini naik 2 kali lipat, sekitar 60-an%. Yang ada di darah, ini masih di darah loh ya, perifer, belum ke otak. Nanti yang masuk ke otak itu sekitar 3-4 kali lipatnya, 10 sampai belasan persen. Itu saja masih lebih kecil dari 250 mg yang diminum, berarti sekitar 25 sampai 30 mg yang masuk otak. Tapi itu sudah cukup untuk memberikan manfaat pada orang Parkinson begitu ya. Dibandingkan tanpa ada karbidopa. Bisa diikuti? Bisa dibayangkan? Ya. Jadi karbidopa membantu supaya ini yang warna pink itu levodopa, bentuk prodrug dari dopamin. Yang warna hijau ini ya, ini warna pink. Saya buat animasi supaya Anda mudah membayangkan. Yang warna hijau ini karbidopa. Jadi dia menggandeng selalu si levodopa tadi supaya apa? Supaya bisa melewati otak ini, sawar darah otak. Kalau sudah masuk dalam otak, si levodopa tadi baru jadi superhero. Nah, bukan pink lagi, merah, jadi dopamin. Dia berubah dari dopamin. Karena dopamin ini yang butuh, bukan levodopa ya. Levodopa ini butuh apa? Dia hanya sampai di sini ini kalau peristiwa yang alami itu. Dia tidak dirilis. Yang dirilis itu adalah dopamin. Yang harus berikatan dengan D2, D3, D4 atau D1, D5 di sini di reseptor itu dopamin. Sehingga levodopa dan karbidopa tujuannya adalah menambah atau meningkatkan rilis dopamin atau ketersediaan dopamin di reseptornya, di saraf pusat, di sinaps, di sini, di celah sinaps supaya dia bisa berikatan dengan reseptor. Itu yang levodopa dan karbidopa bisa.
Yang saya cetak tebal ini kan ada dua macam ya kombinasi. Ada yang hanya levodopa karbidopa itu yang umum dan banyak sekali di pasaran. Ada yang levodopa karbidopa entacapone. Nanti saya jelaskan karena entacapone itu dia ada golongan sendiri lagi. Sehingga dia kombinasi 3 tuh maksudnya supaya kerjanya saling mendukung begitu kurang lebih. Yang saya cetak tebal Anda harus catat ya untuk Anda buat dalam mind mapping yang skema itu. Bagan yang besar di kertas karton yang harus Anda kumpulkan itu. Jadi nanti dicatat levodopa dan karbidopa. Ada pertanyaan yang ini? Kelas A bisa? Kita lanjut ke golongan obat berikutnya ya. Anda perhatikan tadi levodopa dan karbidopa. Sekarang tambah satu lagi agonis dopamin. Lihat yang warna biru sesuai dengan tulisannya. Ada satu arah panah atau tanda panah yang ibu arahkan ke reseptor ini ya. Ini reseptor D2, D3, D4. Karena yang ini reseptor D1 dan D5. Lihat ya. Agonis dopamin, agonis itu mendukung kerja atau meningkatkan aktivitas atau meningkatkan kerja, gitu ya. Kalau antagonis itu kan berlawanan ya. Musik dari mana ya? Yes. Semoga Anda tidak terganggu ya. Antagonis itu berlawanan ya. Agonis mendukung, meningkatkan, justru harus begitu ya. Nah dia agonis dopamin, artinya dia mendukung si dopamin. Mendukung supaya apa? Supaya lebih banyak yang berikatan dengan reseptor D2 di sini. Di sini. Tadi kan levodopa dan karbidopa tugasnya menambah atau meningkatkan jumlah dopamin ya di celah sinaps. Kalau sudah meningkat, seharusnya dia lebih banyak yang berikatan dengan reseptor. Kalau tidak minum yang levodopa dan karbidopa tadi pun bisa minum yang pramipexol ini. Kenapa? Karena pramipexol ini membantu, tadi kan saya bilang, ada kalanya dia sudah dirilis nih di sinaps, tapi dia tidak langsung berikatan dengan reseptor, dia langsung diambil kembali, uptake. Nah ini mencegah uptake, dia mendukung supaya ayo kamu mari sini berikatan dulu dengan reseptor, baru kamu kembali gitu, kurang lebih ya. Ini pramipexol. Yang saya cetak tebal ini yang Anda harus cari dosis, mekanisme kerja, efek samping, toksik dan lain-lainnya. Yang ini ya, pramipexol dan ropinirol. Tapi yang dicari adalah yang pramipexol. Yang lebih banyak digunakan dalam praktek klinis itu pramipexol di Indonesia ya. Yang berikutnya, coba lihat gambarnya ya, karena saya mau pakai animasi. Kita lihat, tadi sudah ada levodopa dan kombinasi, lalu ada agonis dopamin yang meningkatkan ikatan antara D2 dengan dopamin dengan reseptor D2. Berikutnya ada, inhibitor MAO. MAO tadi ada di sini ya. Apa dia tadi? Enzim yang memetabolisme dopamin menjadi dopa. Kalau dia tidak ada, kira-kira dopamin diubah jadi dopa atau tidak? Tidak. Jadi dihambat. Mau kau jangan keluar banyak-banyak lah. Meskipun dihambat, tentunya masih ada juga yang dirilis ya. Tetapi kan tidak sebanyak kalau tidak dihambat, gitu ya. Bisa diikuti? Kelas A, ya. Jadi si mau ini dihambat. Jangan mau, jangan banyak-banyak kamu dirilis. Supaya jangan pula banyak dopamin berubah menjadi dopa. Karena dopamin tadi dibutuhkan ya. Orang Parkinson butuh lebih banyak dopamin. Jangan dan kamu ubah lagi, berkurang lagi dopaminnya, gitu ya. Nah, itu contohnya ada selegilin dan rasagilin. Nanti Anda buat yang selegilin. Ini yang banyak digunakan di klinis, di rumah sakit dan di klinik di komunitas. Selegilin. Bisa? Yang terakhir coba kita lihat juga gambarnya, kalian pakai animasi. Yang terakhir golongan keempat untuk anti Parkinson, di sini dia model munculnya. Ya. Inhibitor COMT atau COMT tadi ya. Katekol O metil transferase dihambat. Jangan katekol O metil transferase. Kamu jangan ubah lagi dopak jadi HVA. Nanti si HVA tidak bisa jadi dopamin. Gitu ya. Tidak ada lagi dopamin, berkurang dopaminnya, sia-sia. Jadi yang tadi kalau kita kembali ke sini lihat slide-nya ya. Ada levodopa, karbidopa dan entacapone kan? Nah ini jenisnya entacapone, satu saja.
Entacapone yang ini kadang-kadang dikombinasi dengan ini supaya saling membantu kerjanya. Dia kerjanya sinergis, saling membantu supaya dopamin tujuan akhirnya sama. Dopamin lebih banyak atau lebih sedikit berikatan dengan reseptor? Lebih banyak, ya. Karena tujuannya kan tadi naik tuh. Ya, stimulan efeknya. Harus meningkatkan ke arah homeostasis gitu ya. Jadi sudah ada 4 golongan anti Parkinson. Kita ulang sedikit ya mekanisme kerjanya tadi. Yang levodopa dan kombinasi, bagaimana tadi mekanisme kerjanya? Meningkatkan jumlah dopamin di dalam celah sinaps atau di saraf pusat gitu ya. Intinya supaya apa? Ikatan dengan reseptornya lebih banyak gitu ya. Kemudian yang kedua, agonis dopamin. Mekanisme kerjanya tadi, lihat panah yang ini, meningkatkan ikatan dopamin ini yang sudah banyak tadi dengan reseptor D2 ini di posinaps. Gitu ya. Yang ketiga, inhibitor MAO menghambat enzim MAO supaya apa? Dopamin jangan dimetabolisme menjadi dopa. Tujuan akhirnya masih sama, intinya dopamin supaya lebih banyak yang dirilis dan berikatan dengan reseptor, ya. Yang keempat terakhir inhibitor COMT atau COMT dihambat, katekol O methyltransferase dihambat supaya jangan dopak diubah menjadi HPA. Nanti selanjutnya dopamin tidak bisa diproduksi lagi begitu ya. Karena kalau dia hanya jadi dopak nanti dia bisa dihancurkan, dibuat ulang lagi intinya untuk jadi dopamin. Tapi kalau HPA sulit, tidak bisa lagi gitu ya. Sudah berubah modelnya. Seperti itu. Bisa ya? Ya. Sudah selesai untuk anti Parkinson. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan kelas A atau paham? Bisa? Paham ya? Ya, kalau tidak ada nanti kuliahnya selesai, kita akhiri. Nanti ketemu di video-video yang berikutnya untuk Anda pelajari ya. Selamat sore.